Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat penyebut Pak Eko selaku Ketua Akademi Teknologi Bersatin, narasumber Pak Herman, dan juga Bapak Ibu undangan Kadang Tani dari Desa Wates, dari Desa Terencem, dari Desa Mirgambar, dari Desa Samdupang, Doromper, Wonorejo, Bedul Jatiwetan, dan Desa Tanjung yang berbahagia. Terus yang keduanya, monggo ya, bahwa nanti Ibu akan mendapat beberapa informasi dari beliaunya ini terkait dengan kegiatan pertanian untuk meningkatkan hasil para petani. Saya yakin Pak, petani yang penting hasilnya oke, bisa meningkat, insya Allah apapun para petani juga oke, itu welcome. Dan perlu kami informasikan bahwa di Desa Wates ini Pak Eko, tanah untuk pertanian di sini ada, untuk yang sawah ada 72 hektar. Jadi kalau kita hitung ada 200 ada Pak ya, bisa hamparan itu, ya Pak ya. Ya itu monggo kalau kita jadi satu, artinya satu hamparan, monggo nanti yang penting intinya bisa menguntungkan petani, insya Allah kita ya support itu. Matur nuwun Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kagem Bapak lan Ibu sampun kersa rawuh ing panggonan mriki. Campur-campur nggih, kula pun dangu mboten tentang Tulungagung, dadi rada bledru. Nggih, perkenalkan nama saya Eko Puguh Prasetyo. Biasanya orang-orang memanggil saya Puguh. Saya ralat sedikit. Saya dari HKTI Pusat Jakarta, bukan HKTI Tulungagung dan bukan HKTI Provinsi. Dulu memang saya wakil ketua HKTI Provinsi yang dilantik di Pendopo Tulungagung. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan kebutuhan, saya diminta Pak Muldoko untuk di Jakarta dan membantu petani seluruh Indonesia. Karena saya berteman dengan Mbah Jani cukup lama, secara tidak sengaja kemarin disambungkan oleh Bu Binti. Terus saya dengar Mbah Jani baru jatuh dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti di Tulungagung akan didampingi dulur-dulur petani oleh Mbak Tita. Mbak Tita ini yang akan selalu mendampingi petani di Tulungagung. Kemudian di kiri saya Mas Hirman yang hari ini baru datang naik kereta jam 7 pagi. Tadi saya jemput di stasiun. Mekaten Bapak Ibu, menurut data yang kita punya berdasarkan obrolan, berdasarkan diskusi dan seterusnya, hari ini petani itu minimal punya 4 persoalan yang mendasar. 1, persoalan modal. 2, persoalan teknologi. 3, persoalan hama. Yang terakhir, engko lek panen payune piro. Nuandure rajin, pas panen regane amblek. Nah, jadi sing biasa amblek saiki aja amblek. Carane piye? Sadurunge tandur, awake dhewe sepakat tanda tangan niki mengke lek panen ditumbas pinten. Nah, itu kita sepakati di depan. Jadi dulur tani mboten usah galih engko pariku panen piro. Jadi dulur tani mek nandur tani mligi, modale insyaallah dipinjami Jenderal Muldoko. Mengke lek panen ditumbas dengan harga 10% lebih tinggi dari harga pemerintah. Kemudian muncul pertanyaan,
Lah regane pemerintah ditambah 10%, sik luwih murah karo regane bakul lho. Kan ngoten ta? Mesti pertanyaane ngono. Tapi regane bakul kan gek karo gok. Sik dijamoni insyaallah pisan. Wah, lagi sing marai mumet. Terus nanti pas panen dijamoni malih kalih bahasa. Asline regane oleh larang. Lah, sudah berapa banyak bahasa asline marai mumet. Leres nggak? Asline regane kae oleh larang lho. Asline kabeh dadi ora asli. Soale asline niku wau mek cerita. Jadi supaya cerita niku dadi kenyataan, sadurunge panjenengan sedaya nanem pantun wis teken kontrak kalih Mas Hirman, kalih Mbak Tita. Engko lek panen tak tuku sakmene. Timbang bayar. Harganya 10% di atas harga bulog. Pasti dibeli 100% yoleh, ngengeh yoleh. Biasanya petani lek ra ngengeh ora marem. Duwe-duwe lek dicekel duwe, niku lek ning warung gampang ilang. Apa nek ning warunge nek widodari rambutnya disambung, wah enggak ilang. Itulah. Kira-kira ngoten. Ya Mas Irman ya, aja nguyang-nguyang Mas. Jadi kira-kira ngoten. Jadi supaya kita beri judul budidaya padi Muldoko 400 berkepastian hasil. Jadi sing ra pasti-pasti ini diganti pasti. Apa hebatnya padinya Pak Muldoko ini? Satu, umurnya 90 hari. Sebetulnya Pak Muldoko ini punya dua padi. Satu yang namanya M70D. Muldoko 70 hari panen. 70 hari saja panen. Yang kedua M400D. Angka 400 artinya setiap satu batang padi bulirnya 400. Potensi hasilnya dalam 1 hektar minimal untuk musim tanam pertama 8 ton. Setelah panen ditanduri lagi, insya Allah hasilnya menjadi 9 ton atau 10 ton. Musim tanam ketiga, kebutuhan pupuknya makin rendah, hasilnya makin tinggi karena kualitas tanahnya makin mulia. Jadi kita berbudidaya padi, berkepastian hasil, dan memuliakan tanah menuju organik. Begitu Mas Irwan ya, kira-kira seperti itu. Jadi kehadiran Muldoko Tani Muldoko Tani ini adalah membantu petani untuk mengatasi permodalan, mengatasi teknologi, mengatasi hama sekaligus pasca panen. Kurang lebih begitu. Detailnya seperti apa, monggo Mas Hirman ini sudah siap menjelaskan dari A sampai Z. Monggo ditanyakan sedetail-detailnya. Harapannya kehadiran Mas Hirman yang sudah dibantu Mbak Tita dan Bu Binti dan Pak Budi, sudah disemangati juga oleh Mbak Jani. Tadi saya ngobrol banyak sama Mbak Jani, menjadi solusi dulur tani yang ada di sini. Nggih. Modal disili, bayar lek wis panen, engko parine dituku timbang bayar. Nggih. Saya pikir dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya waktu saya serahkan kepada Mas Hirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Wates, Kecamatan Sumber Gempol, dan berikut perangkat desa yang telah menyediakan tempat untuk kita berdiskusi hari ini dengan tim M Tani
Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko Puguh selaku HKTI Pusat yang telah mengundang saya jauh-jauh dari Sragen ke Tulungagung. Tujuannya untuk apa? Untuk mensejahterakan petani di Tulungagung tujuannya. Dan juga tak luput saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat petani yang telah menyempatkan waktu, tenaga untuk hadir dalam diskusi kali ini. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan langsung kepada apa yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah budidaya padi sehat M Tani. Pasti akan bertanya-tanya, apa itu M Tani? M Tani itu adalah, M-nya itu adalah sebuah pencetus. Pencetusnya siapa? Yaitu Bapak Jenderal Muldoko yang menyiapkan paket teknologi untuk membantu petani, untuk mensejahterakan petani-petani di Tulungagung dan di kota-kota lain khususnya. Kenapa Bapak Jenderal memilih tanaman padi? Karena alasannya satu, karena padi merupakan tanaman pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat kita untuk dikonsumsi sehari-hari. Maka dari itu, tujuan Bapak Jenderal adalah menuju ketahanan pangan. Apabila ketahanan pangannya kuat, maka untuk ketahanan yang lainnya pasti juga akan kuat. Berikutnya adalah pendapatan. Pendapatan petani pada saat ini kecil. Alasannya yaitu ada 4 tadi yang disebutkan Pak Eko Puguh, permasalahan petani. Yang ketiga adalah berpotensi besar. Yang keempat adalah diberikan suatu pendampingan setiap 20 hektar. Fungsinya untuk apa pendamping ini? Untuk mendampingi para petani untuk menerapkan paket teknologi budidaya M Tani agar berjalan sesuai SOP yang sudah kita tentukan untuk hasil yang maksimal. Yang terakhir ini adalah kita disediakan teknologi di Android. Jadi pendamping nanti akan dibekali suatu sistem yang dimana dia akan memotret keadaan lahan-lahan milik Bapak nanti. Setiap harinya dia kerjaannya mengamati lahan, melaporkan ke pusat. Jadi ketika ada kendala, pendamping tidak tahu jawabannya, petani juga nggak tahu jawabannya. Di pusat sudah disediakan 2 tim ahli untuk membantu kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lahan. Maka semuanya dikomplekkan menjadi solusi M Tani namanya, Pak. Dan paket saprotannya bayar di depan, Mas? Enggak, kita disebutkan Yarnen. Semua diberikan terlebih dahulu, semua paket saprotannya, terus nanti dibayar setelah panen. Setelah solusinya ada, bagaimana penerapannya, Mas? Ini yang paling penting, budidaya. Percuma kita memiliki paket teknologi yang bagus kalau petaninya ogah-ogahan, Pak, tidak mau maju. Jadi untuk keberhasilan juga didukung oleh kemauan petani, kemauan pendamping, dan didukung oleh saprotan yang berkualitas. Jadi untuk budidaya kita sudah disiapkan yang namanya standar operasional system. Jadi yang harus diikuti oleh petani. Kalau nggak mengikuti gimana, Mas? Resikonya tanggung sendiri nanti, Pak, kalau tidak mengikuti. Selama ini yang terjadi, yang sudah menerapkan betul-betul SOP kita, alhamdulillah masih berhasil, Pak. Kemudian habis itu kita panen. Yang diharapkan dari panen apa? Dari petani yang diharapkan sekarang adalah pokoknya hasilnya banyak, Mas. Tidak memikirkan kualitas gabahnya. Padahal yang Bapak Jenderal Muldoko harapkan hasilnya banyak, kualitas gabahnya sehat. Karena untuk generasi penerus kita hidupnya harus sehat untuk menjadi petani selanjutnya. Karena saprotan yang kita bawa di sini adalah bersifat organik, ramah lingkungan. Jadi hasilnya nanti yaitu padi sehat. Hama penyakit menyerang gila-gilaan ya, Pak. Apalagi wereng. Kemarin waktu saya datang pertama di Tulungagung, werengnya masalah, bikin gagal panen kan. Yang perlu dipahami dalam konsep hama penyakit ada 4, Pak. Kenapa hama dan penyakit menyerang tanaman kita?
Ada yang tahu Bapak-bapak ini? Alasannya kenapa hama penyakit menyerang tanaman kita? Alasan yang pertama adalah karena adanya makanan di lahan kita. Karena ada tanaman padi. Jadi datanglah hama terhadap lahan kita. Bagaimana cara mengatasinya, Mas? Masa kita nggak mau tanam padi? Tanamlah varietas yang unggul, yang terbukti kualitasnya. Kemudian ya, alasan kedua adalah air. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk berkembang biak, untuk hidup. Terus gimana, Mas? Masa tanaman kita nggak dikasih air? Dikasih air tapi jangan berlebih. Kalau petani-petani, Pak, biasanya sawahnya selalu digenangi. Tujuannya apa? Biar air tercukupi, Mas. Padahal tidak seperti itu konsep bertanam padi, Pak. Tanah juga butuh bernafas, tanaman juga butuh bernafas. Jadi dibiarkan. Pengairan yang bagus untuk tanaman padi adalah pengairan secara berselang. Itu yang diharapkan oleh Bapak Jenderal Muldoko. Yang ketiga adalah rumah. Kenapa hama penyakit datang ke tanaman kita? Karena di situ tersedianya rumah yang layak untuk berkembang biak untuk hama itu. Gimana caranya, Mas? Ada cara nggak ngatasi rumahnya biar nggak disukai hama penyakit tanaman padi? Ada. Tanamlah jejer logowo. Fungsi jejer logowo apa? Memberikan cahaya agar tembus ke tanah. Karena banyak hama dan penyakit tidak suka disinari. Efek sinar matahari. Kalau keadaan sawah kita tanamnya rapat-rapat, tanamnya banyak-banyak, akhirnya terjadi kelembapan yang tinggi. Untuk menetasnya telur wereng, penggerek, itu sangat berpotensi sangat besar, Pak. Yang terakhir nih, yang paling penting menurut saya, perilaku petani terhadap lahan dan tanaman kita. Kenapa bisa disebutkan kesalahan petani, Mas? Nah, karena petani terus-menerus menggunakan pestisida yang sudah ditetapkan aturannya pakai 1 tutup botol, karena nggak mempan pakai 2 tutup botol, Mas. Karena di situ tidak hanya terdapat hama yang merugikan untuk tanaman padi, karena banyak hama-hama yang menguntungkan untuk petani. Akhirnya apa? Mati juga semuanya, Pak. Akhirnya musuh-musuh alami dari hama-hama tanaman padi kita semuanya hilang. Ketika terjadi ledakan suatu hama, itulah nanti gak bisa diatasi langsung. 1 hari, Mas, kobong orang, Mas. Semua hama dan penyakit tidak ada yang tiba-tiba, Pak. Karena tidak adanya kontrol dan pengamatan oleh petani. Maka dari itu, Bapak Jenderal Muldoko menyediakan sebuah paket teknologi yang untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Ya, mungkin ada banyak perbedaan yang ada di sini, Pak. Benar, Pak. Di sini itu kalau di lahan Tanjung dan yang samaran dengan Wates ini, Pak. Iya. Itu masalah pengairan. Kadang kalau pengairan, ketika kita butuh ya, kan satu jalur dengan yang KC, saluran KC itu, Iya, Pak. semua butuh, sehingga ketika sini butuh, air itu agak lambat. Dan ketika sudah tidak butuh, air itu kadang datang dengan tiba-tiba. Nah, kemudian apakah ini bisa diterapkan di sini? Jadi nanti saya mohon pendampingannya itu yang serius gitu. Terima kasih. Oke, Pak. Oke, saya tangkap gini ya. Mungkin sistem irigasinya masih semrawut ya, tidak tertata. Apakah giliran? Sebenarnya Irigasinya giliran? Ya, giliran. Ya. Karena tempatnya di ujung. Oh, di ujung. Iya. Di ujung, Pak. Nah ini kalau banyak sekali, kalau Kurang. apalagi tambahnya Ini hujan. sama dengan Pak Tomo, kalau butuh itu jam 2 malam jalan, Pak ya. Berarti kondisi sawahnya di ujung, Ya. belum sampai di ujung airnya, sudah giliran orang lain. Ya. Begitu kan? Iya. Kalau sana sudah tidak butuh, datang ke Kadang-kadang sini. datang. Nah, Ditambah air hujan. iya. Jadi, Apakah itu akan terjadi pada saat MT1 ini, musim hujan ini? Apakah masih kekurangan air, Pak? Kadang-kadang yang karena musimnya kan tidak terkontrol. Oh, gitu. Jadi gini, Pak, untuk mengatasi hal tersebut, kita tidak bisa mengatasi hal seorang diri, Pak. Harus rundingan per kelompok. Bagaimana cara mengatasi sawah yang paling ujung ini mendapatkan air yang sama dengan yang paling depan?
Jadi kan gitu Pak, yang diinginkan petani kan seperti itu. Jadi undanglah HIPA-nya atau dari juru pengairannya. Nanti muncullah sebuah solusi dari HIPA yang mempunyai wewenang terhadap air. Karena gini Pak, kalau tanaman kita sedang butuh air terus tidak terpenuhi, maka pertumbuhannya akan pasti terhambat. Itu pasti itu sudah. Jadi untuk solusi itu bisa dikondisikan nanti sama HIPA-nya atau ulu-ulu air yang menjaga air, bagaimana sampai memang diharapkan oleh kita dalam program ini diupayakan harus ngeblok biar pemantauan yang pertama enak, irigasinya bisa diatur kan gitu Pak. Ya satu gambaran Pak. Iya. Kadang ya dari petugas irigasinya juga kerjasama juga banyak juga kerjasama juga bagus. Pak kadang-kadang itu ya namanya petani ya yang dikatakan tadi. Kadang itu terus benahe dhewe katanya. Wah itu. Iya. Ya kadang terjadi seperti itu. Jadi gini Pak, ketika petani-petani yang tidak disiplin tadi mengikuti program kita, nanti akan dibina oleh tim teknis ini. Ayolah maju bareng-bareng. Jangan beranggapan nanti aku kok sukses dewe wis, gak ngurus konjoku kan gitu Pak. Janganlah berpikiran seperti itu. Nanti gimana caranya suatu kelompok yang ikut program ini dapat merangkul Pak. Oh awakmu saiki butuh, ya wis tak kena awakmu sesuk aku butuh ya giliranku kan gitu Pak. Jadi bisa dikondisikan nanti itu Pak. Kalau misalkan permasalahannya seperti tersebut. Mungkin ada lagi? Pangan pul. Yo, Rawan pul. permasalahan Kiong. Kenapa gak berani tanam muda? Permasalahannya Kiong. Oke, ada lagi permasalahannya Pak? Banjir. Banjir, berarti dekat sungai atau saluran air? Oke, kan pasti memiliki resiko. Pertama, yang harus dipikirkan petani adalah bagaimana caranya mengatasi resiko tersebut. Jangan nanti itu resiko nggak usah milih resiko ya. Padahal yang hasilnya banyak, yang resikonya tinggi itu. Jantung ini teko, rong dino enggak teko, ranjal teko itu kan angel. Padahal pasti kan butuh iki keluarga duit. Gendang kok kita sampean iki ngapusi. Mungkur iki utek kok. Tanjung kok biasa sih yo kang tua iki. Kenapa wis kami tua wis. Menambahin sedikit Pak tentang testimoni M400 yang ada di Sukowiono ini kemarin. Ini kemarin adalah lahannya Bu Maida. Jadi di lahan 0,2 hektar Bu Maida mencoba mengikuti program penanaman M400 dengan sistemnya M-Tani tersebut. Dan Bu Ida sudah berusaha mengikuti SOP-nya Pak. Dan alhamdulillah walaupun untuk panen pertama ini memang belum fantastik Pak hasilnya. Jadi masih di atas lebih sedikit daripada panen biasanya. Tapi yang membuat kita juga berpikir ulang bahwa di lahan tersebut yang lainnya itu gagal panen. Tapi Bu Ida masih panen gitu Pak. Walaupun kenaikan atau peningkatan hasil panennya itu belum fantastik. Nah, itu membuktikan bahwa dengan adanya teknologi Muldoko Tani ini memang bisa dikatakan lebih baik Pak kalau kita mau mengikuti step by stepnya. Jadi intinya seperti yang disampaikan Mas Hirman tadi, bahwa penyakit ataupun hama itu kan tidak datang secara tiba-tiba. Nah, dengan adanya perlakuan dari SOP tadi yang ada Paenibacillus dan lain sebagainya, itu adalah pencegahan. Kan Bapak-bapak juga setuju kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati, kan begitu Pak ya. Nah, seperti itu Pak.
Monggo nanti kalau pas di sawah ngerendeng yang punyanya Pak Sinten Bu itu, yang gapotan ngerendeng itu, kok lupa saya namanya. Ya, yang di pesawan ngerendeng itu kalau nanti panen, bapak-bapak bisa nanti datang ke sana melihat hasilnya. Ini masih umur 48, Pak. Iya, masih umur 48. Kemudian ada lagi yang di Bolorejo. Bolorejo itu masih umur 35. Pak Karidi, iya, Pak Karidi, Gapotan Desa Ngerendeng. Itu kemarin awal-awalnya memang sempat ada hama, ada wereng, tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi dan saya belum ke sana, tapi kabarnya memang hanya sedikit sekali mempergunakan kimia. Makaten Pak, tambahan saking kula. Jadi mungkin ada lagi tentang kemitraan atau budidaya atau apa sebelum saya tutup ini, soalnya sudah siang. Oke Pak, satu lagi tuh Pak di belakang. Satu, ini kan standar organik dari Yamani. Iya Pak. Karena masing-masing bahan itu kandungan organik atau tekstur tanah sudah sama. Benar Pak. Paket ini sudah mewakili minimal produksi belum. Yang pertama. Oke. Yang kedua, kadang-kadang petani ya aku diri ya. Kadang-kadang yang nyolong aku gitu pupuk kimia. Masuk enggak? Oke Pak. Yang ketiga, karena tekstur tanah tadi masing-masing petani itu lahannya tidak sama. Di musim penghujan ada kemungkinan risiko roboh, walaupun masih bilang nggak roboh, tapi alam itu tidak bisa diprediksi. Apabila sudah masuk kontrak terjadi roboh, nasibnya Pak Doni mana? Karena petani sudah menerima kalkulasi pinjaman. Oke Pak. Oke. Oh yang pertama adalah bagaimana Mas kalau kita sudah bermitra, terus kondisi tanahnya beda-beda. Apakah saprotan ini sudah mewakili? Ini sudah, kalau bicara ini paket ini Pak dan SOP kita, ini sudah diujikan di seluruh Indonesia Pak. Di 18 kabupaten, sekarang musim tanam ketiga. Dan alhamdulillah rata-rata kita 7,8 semua daerah dengan kondisi tanah yang berbeda. Ada nggak Mas petani yang dapat 3 ton, 4 ton buahnya? Kesalahannya di mana? Kemauan petani tidak ada. Ketika suruh semprot, Pak besok aplikasi ini Pak, kondangan aku Mas, besok Mas, besoknya mana? Kawinan aku Mas, besoknya nyunat ponaan Mas, aduh, gak nyemprot akhirnya Pak. Artinya di situ ada terjadi human error, kesalahan petani. Dan ada nggak yang berhasil? Kenapa dia berhasil? Dia menerapkan betul-betul SOP kita. Tepat waktu, rajin ke lahan gitu Pak. Pengamatan juga nanti akan diajari pengamatan, bukan nanti tanam langsung tinggal. Kalau gitu kan nggak ada usahanya Pak. Kalau mau hasil yang lebih harus ada usaha yang lebih. Perlakuan tanah nanti, tanahnya beda-beda. Ada yang tanahnya pH-nya 4, 5, 6, 7 beragam. Nanti tim teknis itu akan merekomendasikan apa yang harus dilakukan oleh petani tersebut untuk memperbaiki kondisi tanahnya. Misalkan Pak A pH-nya 4, sedangkan Pak C pH-nya sudah 6,5. Lalu tim teknis ini akan merekomendasikan biar naiknya cepat harus ada pengapuran namanya, biar memenuhi syarat tumbuh M400. Masalah hasil Pak, kita bisanya cuma berupaya Pak. Yang menentukan rezeki, hasil panen, semuanya Gusti Allah Pak. Benar nggak? Ya. Yang penting kita usaha dulu, niatannya bagus. Ada pepatah kan, Gusti Allah boten sari, kan gitu Pak. Siapa yang berusaha, dia akan memanen usahanya sendiri. Usahanya bagus, hasilnya pasti bagus. Dan yang ketiga, yang kedua nih, kalau tanaman kita roboh, padahal
sudah alam tidak bisa diprediksi, Mas. Kalau misalkan pada musim hujan ini anginnya kencang, banyak cara yang harus kita lakukan untuk tanaman kita nggak roboh. Yang pertama, jajar legowo. Fungsinya sirkulasi udara itu, jajar legowo itu memecah angin. Tanamnya searah saf-solat. Yang kedua, penambahan pupuk KCL. Kanada, tawon, banyak macamnya pupuk KCL. Fungsinya untuk apa? Memperkokoh batang kita. Meskipun M400 sudah kokoh batangnya. Jadi tidak salah kalau kita menambahkan pupuk KCL untuk antisipasi yang anginnya sangat kencang yang berpotensi merobohkan tanaman M400 nantinya. Jadi begitu, Pak. Yang ketiga, bagaimana kalau padinya roboh? Mau dijual kemana? Nanti padi roboh tidak akan ujuk-ujuk roboh, Pak. Pasti ada track recordnya. Tim teknis itu tahu nanti track recordnya. Oh, Bapak ini sudah melakukan SOP dengan benar, sudah patuh terhadap SOP kita, rajin ke sawah, mosok ya gak dituku, kan gitu, Pak. Tapi kalau dia roboh karena kesalahan petani itu sendiri, maka tim teknis nanti yang menentukan tim pasca panen nih, Pak. Oh, ini nggak layak dibeli nih karena sudah menyalahi aturan kita. Ini kesalahannya di sini. Nanti disebutkan itu, Pak, kesalahannya, Pak. Oh, sampean mau puke urea 2 kintal, Pak. Yo jelas keropos Pak tanamannya, Pak. Karena sampean tidak menerapkan pemupukan berimbang. Padahal tim teknis sudah menyarankan ureanya 50, ponskalnya 1,5, tapi sampean menerapkan 2 kintal urea. Kesalahan nggak di situ, Pak? Timbullah kesalahan itu. Kalau alam yang menyebabkan tanaman kita roboh karena sudah diterapkan dengan bagus SOP-nya, anjuran tim teknis sudah dilakukan, tapi masih roboh, pasti kita juga tidak akan diam, Pak. Tidak akan gelap mata melihat hasil panen seperti itu, Pak. Dan dua lagi nih, bagaimana ketika gagal panen? Yang disebut gagal panen itu seperti apa, Pak? Kalau misalkan semua hamparan cuma 1 petak yang gagal panen, apakah itu disebut gagal panen? Tidak kan, Pak? Nah, berarti itu ada kesalahan di situ. Kenapa dia bisa gagal panen? Dan kalau terjadi produksi di bawah 3 ton, petani cuma dibebankan bayar 50% saprotan kita. Kalau dapatnya di bawah 3 ton, 50%-nya lagi gimana, Mas? Bisa dibayarkan di musim depan. Misalkan gagal panen, Pak, jadi puso. Seperti di kecamatan kemarin yang di Tulungagung. Hama wereng, hamparan kebakar hama wereng. Jadi petani nanti diikutkan asuransi yang dapatnya nanti 6 juta per hektar. Dengan biaya asuransi 36.000 per hektar. Dan asuransi ini melibatkan Dinas Pertanian. Jasindo namanya, Pak. Jadi petani menyerahkan CPDL-nya ke PPL, ikutkan asuransi nantinya, biar terjaga dari kegagalan panen, gagal-gagal nemen gitu, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang singkat kalinya, kalau sampun panjenengan pikantuk penjelasan saking tim M400, ya, saking HPTI. Ini terpulang dari penjelasan sedaya, Pak. Kalau tidak penjelasan, artinya Bapak Ibu kalau ini bisa istilahnya untuk meningkatkan hasil, monggo ya kita laksanakan, ya. Kalau ini tidak ada peningkatan, ya monggo. Tak kira nggak ada peningkatan, Pak Bu. Kalau ini ada peningkatan, monggo para petani pripun amis benaik kemauan pun. Ambil saya ini aku manut. Terus, pripun Pak hasil awal piye? Gambaran piye, Pak? Aku mau pas tamu di kono tadi ada peningkatan apa mboten Pak? Kira-kira. Oke, nggih.
Untuk Tanjung ngaten nggih. Wates piye Pak Wates Pak? Halo Wates. Pripun Pak? Gambarannya piye Pak? Pak? Separuh jalan ini. Pripun Pak Jiro wau? Itu lho Pak Reno, dari separuh-paruh. Pak Reno. Baru no. Oke. Di penanganan rupiah ya. Artinya niki wau lho, maksud penjelasan dari beliau ada menguntungkan atau mboten kira-kira Pak. Intinya kan ngaten nggih. Jadi menguntungkan ada tidak lanjut nanti kan lho niku. Nggih, enggak cuma hari ini tak selesai Bu Binti berarti ini ada tidak lanjut. Kalau tentu ada tertarik lah moga mangke kita evaluasi bersama, kita ngomong bareng dengan masing-masing kelompok api di tentu ya. Yang jelas hari ini bisa menentukan nih intinya peningkatan apa boten kan betul ya. Lanjut dan angan-angannya aja pengen Pak ya. Oh ya, kesimpulannya kata Bu. Berarti ini kan musim tanam tahun ini kira-kira kapan Pak sambaran ini? Oke, artinya ngeten Pak, kurang 1 bulan berarti kan sudah ditoto, pasti lho. 1 bulan berarti sudah toto-toto. Terus apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, kalau betul membutuhkan kita ya kita sambut termawon. Sabar kan enak Pak ya. Bu jatah itu Bu, ditolakkan berapa hektar Bu? 50 hektar. Monggo. Jam 10 ya jadi, jam 8:55 ya jadi, monggo. Mangke hitung ambil saya dipun, nggak harus kita semua nggak, monggo. Ngaten, mungkin ngaten bapak-bapak, yang lain, betul ngaten, pun, Bu Binti ada tambahan, Bu Citali ada tambahan, monggo, Saya mungkin panjangan juga belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Binti Mudawama. Saya berasal dari Desa Penjelisan Dewitan. Saya pemilik toko pertanian Mapan. Mungkin panjenengan sampun buatan ingkang sampun tepang. Terus nanti setelah ini, lek panjenengan angan-angan itu cocok, nanti kita bisa berkumpul kembali, terutama para ketua kelompok taninya nanti bisa langsung berhubungan dengan saya. Jadi nanti kita bikinkan grup, kemarin yang sudah saya kasih nomor saya, itu nanti bisa koordinasi kira-kira di desa panjenengan itu ada yang mau daftar berapa. Itu pun nanti masih harus divalidasi dulu Pak lahannya. Jadi diperiksa dulu apakah ini layak atau tidak dan sebagainya. Karena nanti kalau misalnya ini tidak layak, nanti juga hasil panennya kurang bagus seperti itu. Jadi sebelum nanti diikutkan, ini juga masih ada pemeriksaan lagi secara laboratorium dari pusat. Jadi nanti akan digawain oleh Ibu Nalina. Jadi seperti itu. Mungkin nanti setelah ini panjenengan bisa rapat ke masing-masing kelompok. Setelah itu ketua kelompok bisa koordinasi dengan kami, terutama saya mungkin untuk yang wilayah Sumbergempol ini. Jadi nanti kita bisa membahas bersama apa-apa yang mungkin masih belum jelas dan sebagainya. Itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sak sampunipun midhangetaken kala wau kados pundi? Sajake nek angen-angen pas napa mboten ngoten. Setengah pas, Mbak. Dalem? Setengah pas. Oh, setengah pas. Berarti dereng yakin nek ngoten nggih. Nah, niku berarti perlu dipasne malih kasih setengah. Tinggi mekaten. Yang menurut kula Pak, memang seharusnya dunia pertanian ini ya harus dibawa ke yang lebih baik. Kok kemarin itu ada solusinya dari M-Tani menika. Nggih, mugi-mugi mawon dari yang setengah pas itu nanti bisa pas nggih Pak nggih. Nah, terus tujuannya apa? Semuanya itu tujuannya hanya satu, untuk meningkatkan hasil petani dan kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tepat jam 11
Oh 11 muncul 10 menit. Nggih, kleru. Bapak Ibu yang kami hormati, sekiranya sosialisasi pada siang hari ini sudah cukup dan telah membuahkan menurut beberapa suatu kesepakatan yang intinya bahwa itu saudara sekalian dengan adanya sosialisasi pada hari ini sepakat bahwa ada satu tindak lanjut, dan yang kedua bahwa ini adalah merupakan peningkatan dari para petani. Untuk itu karena waktu sudah cukup dan saya kira Bapak tidak ada usulan, maka pada siang hari ini kita tutup dengan alhamdulillah. Kurang lebih, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.